Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para sahabat Quran semuanya, kita akan menggali sebuah inspirasi dari Al-Quran ketika kondisi di dalam masyarakat kita, wilayah abu-abu sudah makin banyak. Antara salah dan benar, kita sudah mulai blur dengan hal itu. Ketika kondisi ekonomi chaos, kondisi politik chaos, apa yang harus kita lakukan? Moralnya, etikanya sudah bermasalah. Ketika kondisi seperti ini, apa yang harus kita lakukan? Kita harus melakukan perbaikan mulai dari mana? Kemudian kita mencoba untuk mencari solusi dari masalah-masalah kita. Dan ternyata ketika kita kembali kepada Al-Quran, Allah sudah memberikan solusinya. Namun kita tidak aware dengan solusi ini. Kita baca di dalam surat Al-Jum'ah ayat kedua. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatlu alaihim ayati. Allah telah menumbuhkan seorang rasul dari kaum yang ummi untuk mereka. Kemudian rasul ini dia membacakan ayat-ayat Allah. Nah, ini merupakan satu step, karena ada 4 step di dalam ayat yang sama. Jadi step pertama apa? Ternyata step pertama adalah membacakan ayat-ayat. Dibacakan kepada siapa? Lihat bagian sebelumnya, dibacakan kepada kaum yang ummi. Ummi itu apa? Tidak bisa baca dan tulis, karena mereka tidak mempelajarinya. Bukan berarti mereka orang-orang yang bodoh. Mereka tidak belajar baca dan tulis. Rasulullah diutus, ditumbuhkan dari kaum yang ummi ini, kemudian tumbuh bersama mereka dan berasal dari mereka. Jadi mereka mengenal tentang Rasul Allah ini. Nah, kemudian step 1 yang dilakukan dan diperintahkan oleh Allah adalah yatlu alaihim ayati. Membacakan ayat-ayat Allah tuh. Berarti membacakan apa? Membacakan Al-Quran. Apakah ini menjelaskan secara detail? Ternyata enggak. Membacakan ayat-ayat Allah. Yatlu maknanya adalah membacakan. Kemudian orang berproses untuk berpikir. Mereka merenungkan, memikirkan apa yang sudah dibaca itu. Karena apa? Karena Al-Quran didesain oleh Allah, diperuntukkan supaya mudah difahami. Dan pertama kali yang menerimanya adalah kaum yang ummi. Artinya kaum yang tidak bisa baca dan menulis ini bisa memahami Al-Quran ketika dibacakan. Apalagi orang-orang yang terpelajar, apalagi orang-orang yang memiliki ilmu, akan lebih mudah memahami Al-Quran. Jadi Al-Quran itu tidak ada alasan untuk kita mengatakan kita tidak bisa memahaminya. Oke. Jadi ketika dibacakan ayat-ayat Allah itu kepada kaum yang ummi, membuat mereka berpikir. Contohnya misalnya, dibacakan kepada siapa sih sebenarnya? Oke, dibacakan kepada siapa? Apakah hanya kepada muslim saja? Ternyata kita bisa tracking ketika Rasulullah berdakwah di kota Mekah, banyak non-muslimnya. Artinya Al-Quran itu dibacakan untuk semua manusia. Dan mereka mendengarkan itu, kemudian mereka akan berpikir, kemudian mereka akan bereaksi dengan hal itu. Jadi step pertama adalah membacakan Al-Quran. Kita lihat contohnya misalnya Umar bin Khattab. Umar bin Khattab mendengarkan bacaan Al-Quran dari adiknya dan dari adik iparnya. Kemudian merenungkan, kemudian akhirnya apa? Masuk ke dalam agama Islam. Artinya step pertama adalah orang harus terekspos dengan Al-Quran. Kita harus terekspos dengan Al-Quran. Kalau Rasulullah membacakan Al-Quran kepada kaum yang ummi, di mana Al-Quran ini adalah bahasa keseharian mereka, bahasa Arab yang mereka mudah pahami, sekarang pertanyaannya adalah untuk kita. Apakah kita ketika dibacakan Al-Quran, kita langsung bisa paham? Karena bukan bahasa ibu kita, maka ada satu step lagi yang kita harus lakukan untuk menjalankan ayat ini. Dengan apa? Dengan membacakan artinya. Dengan kita membaca terjemahannya. Ini harus kita lakukan. Jadi program ini
yang Allah sudah desain di dalam Al-Quran, apakah kita sudah menjalankannya? Kita mungkin berpikir, wah, untuk mengubah seseorang dia harus belajar memperbaiki sholatnya, memperbaiki wudunya. Fine, itu bagus. Namun step awal ternyata di dalam Al-Quran, yatlu alaihim ayati. Yang dirubah pertama kali adalah dibacakan Al-Quran, kemudian orang berpikir, mindsetnya berubah. Mindsetnya berubah, maka dia akan bisa melalui step-step berikutnya, akan jauh lebih mudah. Jadi buat kita semuanya, maka salah satu tugas yang kita harus laksanakan, yatlu alaihim ayati, membacakan Al-Quran plus terjemahannya. Kita bisa bikin program-programnya di mana saja. Di masjid sebelum sholat dimulai, dibacakan Al-Quran plus terjemahannya. Mungkin 5-10 ayat. Sehingga apa? Al-Quran terekspos, kita terekspos dengan Al-Quran, sehingga berpengaruh terhadap pola pikir kita. Mudah-mudahan hal ini bisa memberikan inspirasi untuk kita semuanya. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.